Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1027 udah rilis di Manga Plus semalam. Well, karena manganya udah rilis, jadi monggo without continuing long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter 1027 versi resminya adalah Lebih Gawat Dari Perkiraan. Ya, judul ini ngejelasin kondisi dari Pulau Onigashima yang ternyata lebih berbahaya dari perkiraan siapapun. Rencana awalnya Kaido cuma niat mau mindahin Onigashima ke ibu kota bunga, tapi karena awan api milik Kaido yang udah mulai gak stabil, bikin keadaannya jadi lebih gak terkendali. Karena ternyata bukan penduduk ibu kota bunga aja yang lagi dalam bahaya, namun bahkan anak buah Kaido juga bisa menjadi korban guys, jika Pulau Onigashima tiba-tiba jatuh. Terus lanjut ke cover judul yang memperlihatkan Roger yang terlihat sangat gembira setelah mencoret-coret muka seekor singa. Sementara Buggy dan Shanks memilih memanjat pohon untuk menyelamatkan diri mereka dari amukan singa akibat ulah kaptennya. Cover judul kali ini juga masihlah requestan seorang fans yang harusnya gak ada makna tersembunyi di dalamnya. Tapi yang bikin agak penasaran adalah alasan Oda Sensei yang udah 2 chapter berturut-turut memilih requestan cover judul yang memiliki seekor singa di gambarnya. Semoga aja ini cuma kecurigaan dari pemikiran liar Mr. K doang. Lion Man. And now ke menu utamanya yang dimulai dengan memperlihatkan Nekomamushi sedang dihampiri oleh Carrot dan Wanda yang datang untuk merayakan kemenangan tuannya atas Perospero. Cuma karena cahaya bulan masih menerangi mereka semua, jadinya Nekomamushi masih sedikit berhati-hati, takutnya malah dia berubah lagi ke wujud sulongnya. Soalnya seperti yang kita tahu ya, wujud sulong itu memiliki efek samping yang cukup berbahaya, yang mana saking bahayanya bukan cuma bisa hilang kendali, tapi bahkan bisa membunuh nyawa mereka sendiri jika terlalu lama berubah dalam bentuk sulong. Next, momen pun berpindah memperlihatkan Yamato dan Momo yang sedang melihat langit terbelah gara-gara bentrokan kekuatan antara Kaido dan Luffy. Di momen itu Yamato sendiri langsung teringat akan suatu momen yang pernah dia baca di jurnal perjalanan milik Oden, di mana di jurnal itu tertulis kalau dulu langit juga pernah terbelah saat Roger dan Shirohige saling beradu kekuatan. Nah, dari omongan Yamato ini juga sekali lagi ngebuktiin kalau Luffy yang sekarang sudah bisa disejajarkan dengan para Yonko. Karena kalau kita bandingkan saja nih dengan kekuatan Yamato sendiri, yang mana dia juga bisa ngegunain Haki Raja, tapi bentrokan serangan dari Yamato gak mampu bikin langit sampai terbelah. Buat yang agak bingung juga sama lonjakan kekuatan Luffy yang kayaknya kerasa tiba-tiba, bagi Mr. K sendiri hal ini bukanlah suatu hal yang mendadak kok. Karena kalau kita ingat-ingat Luffy sendiri emang udah berlatih Haki selama hampir 2 tahun. Dan dia udah ngembangin kekuatan Hakinya melalui berbagai pertarungan. Tapi yang ngebedain sekarang, Luffy udah tahu kalau Haki Raja ternyata bisa digunain buat ngelapisin suatu serangan. Makanya mau setebel apapun kulit dari musuhnya, serangan Luffy yang sekarang bakal bisa ngelukain mereka. Contohnya aja momen pertama kali di mana Luffy nyerang Kaido dan Big Mom yang ternyata keduanya punya lapisan pelindung dan kulit yang keras, sehingga serangan Luffy di mode Gear 4-nya aja gak bisa nembus pertahanan para Yonko karena Gear 4-nya cuma dilapisi sama Haki Busosoku. Coba aja kalau dari awal Luffy dikasih tahu cara pakai teknik Haki Rajanya, maka pukulan dari Aur Bakasencho bakalan bisa ngelukain siapapun. Balik lagi ke efek dari bentrokan antara Luffy dan Kaido yang sedang bertarung di atas atap Onigashima, dimana selain ngebelah awan, bentrokan itu juga nyebabin beberapa bebatuan jatuh ke bawah kastil Kaido. Ini terjadi saking dahsyatnya kekuatan Kaido dan Luffy guys. Lanjut, fokus lagi ke atas atap Onigashima, di mana Yamato mulai merasakan efek dari serangan Raime Hake milik ayahnya yang meski dia udah coba tahan, tapi tetap aja serangan dari Kaido masih melukai dahi dari Yamato. Untungnya luka tersebut gak bikin Yamato tumbang begitu saja. Karena Yamato disuruh untuk membimbing Momo yang meski udah berubah jadi dewasa, tapi masih tetap aja jadi seorang penakut. Di sini Luffy meminta Momo dan Yamato untuk pergi meninggalkannya dan fokus untuk menghentikan Pulau Onigashima yang sudah sangat dekat dengan ibu kota bunga. Tapi Kaido yang mengetahui rencana mereka gak ngebiarin Momo dan Yamato pergi begitu saja guys, karena Kaido langsung lompat menerjang Yamato yang sudah menaiki Momo. Namun untungnya serangan dari Kaido tersebut masih bisa ditahan oleh Yamato. Luffy yang ngelihat hal itu juga langsung ngelilitin kakinya ke leher Kaido, sehingga Kaido gak bakal bisa nyerang Momo dan Yamato. Di situ juga Yamato sadar kalau alasan Luffy meminta dirinya menemani Momo selain buat ngebimbing Momo yang ketakutan, juga Luffy ingin mengalahkan Kaido seorang diri. Bahkan terlihat sangat jelas betapa lebarnya senyum dari Luffy yang mengetahui kalau dirinya sekarang akan bertarung 1 lawan 1 dengan makhluk terkuat di One Piece. Wah,
sebuah senyuman dari Luffy ini membuat kita sebagai fans One Piece pastinya sangat lega dan bangga pada Luffy kan? Kepedeannya bukan sekedar asal bicara dari Ruki, seperti yang pernah Kaido singgung ketika pertama kali bikin All Baka Sencho gak sadarkan diri. Kali ini, Monkey D. Luffy bener-bener udah siap 100% untuk membebaskan negeri Wano dengan tangannya sendiri. Sementara itu, di sisi lain, Momo yang awalnya ketakutan untuk melompat dari ujung atap Onigashima, akhirnya menggunakan salah satu kenangannya dengan Kinemon dan Kiku di saat terakhir mereka memutuskan untuk berpisah. Setelah meneguhkan hatinya, akhirnya Momo pun melompat dan terjun bebas ke bawah, sebelum akhirnya Yamato mengajari Momo kalau seorang naga bisa berjalan di udara dengan membuat sebuah awan api sebagai pijakannya. Momen itu juga langsung mengingatkan kita ke momen di Panghazard waktu Momo pertama kali ngegunain kemampuan tersebut secara gak sadar, yang mana kemampuan itu ngebantu Luffy untuk keluar dari bawah tempat pembuangan. Tapi saat ini berbeda dengan di Panghazard, di mana Momo waktu itu langsung tak sadarkan diri. Sekarang Momo sudah bisa dengan sadar menguasai teknik bernama Homuragumo atau awan api. Sayangnya saat sudah berhasil melayang, Yamato pun menyadari kalau Pulau Onigashima yang diangkat menggunakan awan api yang melingkar seperti sebuah naga sekarang mulai kehilangan kestabilannya, makanya beberapa bebatuan terlihat mulai berjatuhan ke bawah. Yamato sendiri menduga kalau hal ini disebabkan sama kekuatan Kaido yang mulai melemah. Yang mana seperti yang kita tahu, Kaido terus-menerus bertarung dan menerima cukup banyak luka. Belum lagi dia juga harus membagi kekuatannya dengan menerbangkan Pulau Onigashima. Wah, hal itu tetaplah bakal menyulitkan dan melelahkan bahkan untuk orang sekelas Kaido. Maka dari itu di sini Yamato mencoba berpikir cara terbaik untuk menghentikan Pulau Onigashima ini. Karena kalau sampai Pulau Onigashima mendarat di ibu kota bunga, bakalan banyak korban jiwa yang melayang guys. Baik itu dari pihak penduduk, aliansi pembebasan Wano Kuni, ataupun pihak Beast Pirate sendiri. Hal itu dikarenakan di chapter ini terungkap fakta baru kalau di dalam Onigashima terdapat senjata dalam jumlah yang sangat besar, di mana itu juga termasuk dengan bubuk Meishu, sehingga bisa dikatakan Onigashima yang sekarang ini seperti layaknya bom berukuran raksasa yang bisa kapan aja meledak jika Kaido kehilangan kekuatannya. Sayangnya di sini Yamato gak mengetahui fakta kalau di dalam kastil Onigashima sekarang sedang terjadi kebakaran yang cukup hebat, yang bisa aja hal itu ngerembet dan menyentuh bubuk Meishu, sehingga ledakan besar pun bisa terjadi dalam waktu yang tidak terduga oleh Yamato. Tapi untuk saat ini Yamato hanya terpikirkan satu cara untuk menjauhkan Pulau Onigashima guys, yaitu dengan cara Momo membuat awan api yang lebih besar, sehingga merekalah yang bakal mengontrol kemana pergerakan dari pulau tersebut. Tetapi sepertinya hal itu gak segampang yang diomongin Yamato, karena Momo sendiri tahu kalau dia belum tentu bisa bikin Homuragumo yang lebih besar apalagi lebih kuat dari yang dibuat oleh Kaido. Meski Homuragumo milik Kaido sekarang kondisinya udah melemah. Cuma menurut Yamato gak ada cara lain lagi yang bisa digunain. Soalnya jarak Pulau Onigashima dan ibu kota bunga udah terlalu dekat. Bahkan Momo sendiri udah nyoba buat ngehentiin pulau tersebut dengan menabrakkan kepalanya, tapi ternyata gak terjadi apa-apa. Pulau Onigashima tetaplah melaju ke arah ibu kota bunga. Jadi sekarang, mau gak mau emang satu-satunya rencana adalah mengikuti cara yang disaranin sama Yamato. Karena ide dari Momo yang malah mau bilang dulu ke Luffy untuk ngehentiin pertarungannya udah jelas sebuah ide bodoh. Sampai-sampai Yamato kesel waktu ngedengernya, jadi Yamato mukul kepala Momo pakai kanabu miliknya. Karena bagi Yamato udah jelas, momen sekarang adalah salah satu kesempatan terbesar Luffy buat menangin pertarungannya. Belum lagi, Luffy juga sedang berjuang mati-matian dan gak ada tanggung jawab yang lebih besar dari punyanya Luffy guys. Mengingat seluruh harapan negeri Wano ada di pundak Luffy. Makanya bagi Yamato, ide dari Momo adalah ide yang sangat bodoh. Soalnya Yamato bilang kalau kondisi saat ini harus bisa diatasi oleh mereka berdua saja, gak boleh membebani Luffy atau siapapun lagi. Next, pindah ke lantai pertunjukan. King sedang mengamuk dengan mengeluarkan serangan seperti tebasan angin yang keluar dari sayap King yang sepertinya lagi dalam mode hibridnya. Karena dikuasai oleh kemarahannya, makanya mau lawan ataupun kawan, semuanya jadi sasaran empuk dari serangan King tersebut guys. Queen aja bahkan sampai terkena serangan dari King di pantatnya, sampai-sampai Queen kesel dan memperingati King. Tapi King gak ngehirauin dan malah menyayangkan kalau serangannya gak kena ke bagian leher dari Queen. Momen berantemnya King dan Queen ini cukup mirip sama Zoro dan Sanji yang emang gak pernah akur dan terus-terusan aja berdebat meski lagi di tengah-tengah medan pertarungan. Terus kalau dari perkataan beberapa anak buahnya Kaido, diketahui kemarahan dari King dipicu oleh serangan Zoro yang mengenai bagian kepala King, sehingga topeng milik King tergores dan bisa-bisa nantinya topeng milik King rusak sepenuhnya dan muka dari King jadinya terlihat. Nah, dari pernyataan anak buah Kaido aja kita bisa tahu kalau mereka aja yang satu kru gak pernah ngelihat wajah asli dari komandan pertamanya.
Well, hal ini juga cukup menarik mengingat kalau seseorang pakai topeng berarti harusnya dia ingin menyembunyikan sesuatu yang mana bisa aja ada luka yang bikin King malu atau karena wajah dari ras Lunarian terlalu gampang dikenali makanya harus ditutupi. Pokoknya jelas harusnya besar kemungkinan ada alasan penting kenapa King harus menyembunyikan penampilannya tersebut yang mana alasan itu masih ditutupi oleh Oda Sensei. Jadi kita masih harus sabar menunggu penampilan asli dari King diperlihatkan. Kapan ya? Sementara itu untuk pertarungan King dan Zoro sendiri terlihat jelas kalau orang kedua terkuat di Beast Pirate ini bakal jadi orang pertama yang bikin Zoro sangat kesulitan setelah time skip. Karena banyak yang bilang kan kalau Zoro belum ketemu lawan yang sepadan yang bisa bikin Zoro ngeluarin semua kemampuannya. Cuma sayangnya di chapter ini King cuma pakai jurus yang masih tergolong biasa aja, kayak serangan dari sayapnya yang bikin Zoro terlempar. Tapi untungnya masih bisa diselamatkan Franky, dimana di momen itu juga Franky sebenarnya nawarin bantuan. Cuma Zoro bilang nggak perlu dan sebaiknya Franky menjauh dari pertarungan mereka. Sombong amat ya first nakama kru gendeng ini. Ya sebenarnya bukan sombong guys, murni emang Zoro ingin menyelesaikan problemnya dengan King seorang diri. Mengingat lawannya kini cuma satu orang, kalau ada yang bantu maka itu sama aja ngerendahin Zoro yang punya kode etik samurai. Begitu gitu loh. Lanjut ke topik, King juga melancarkan serangan Imperial Red Bow yang emang kembali bikin Zoro terbang sangat jauh. Bahkan serangannya kali ini sampai ngebuat Zoro keluar dari pulau Onigashima. Yang untungnya Zoro masih bisa kembali lagi ke pulau tersebut pakai jurus Nitoryu Clear Lens. Kalau telat sedikit aja Zoro pakai jurusnya ini, bisa dipastiin Zoro akan mati karena jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi dan langsung menghantam air. BTW Mr. K stop di sini dulu. Kita flashback ke Whole Cake Island dulu. Guys, setelah ngelihat pertarungan Katakuri melawan Luffy yang ngebuat kita kagum dengan kemampuan Katakuri yang bisa melihat sedikit ke masa depan melalui hakinya, terus dihubungin sama pertarungan Zoro dan King. Hal ini ngebuat Mr. K sedikit menaruh ekspektasi kepada King yang sama-sama menempati posisi nomor 2 terkuat di kelompoknya. Semoga aja nantinya King diperlihatkan mahir menggunakan sesuatu yang cukup spesial, sehingga nantinya ekspektasi kita akan terbayarkan oleh kemampuan itu. Karena kalian tahu sendiri kan, nilai bounty King terpaut cukup besar daripada Katakuri. And finally, chapter kali ini ditutup dengan percakapan yang sangat menarik di mana Zoro bilang ke King kalau seenggaknya biarin dia mati sama pedang. Kalau enggak Zoro gak akan maafin King, begitu pula King yang ngejawab kalau dia gak akan maafin Zoro. Nah, dari percakapan itu kita tahu kalau dua-duanya baik Zoro dan King memiliki kesamaan di mana mereka sangat mementingkan harga dirinya. Zoro yang memilih kalau dia mati inginnya oleh sebuah pedang, sedangkan King yang sangat gak mau wajahnya kelihatan, makanya dia marah karena topengnya dirusak oleh Zoro. Anyway, momen rusaknya topeng milik King juga memberikan kita sedikit informasi tentang gaya rambut dari King dan warna rambutnya yang berwarna cerah, sekaligus tatonya yang ada di dahi King sebagian ditampilkan layaknya dedaunan. Jujur, Mr. K lebih tertarik dengan tato apa yang sebenarnya ada di wajah King, karena kalau tato King ada hubungannya sama kekuatan, maka itu bisa jadi sebuah penghubung kecil tentang tato aneh yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon. Oh iya, BTW dari diskusi semalam tentang live stream King, walau live streamnya ngalor ngidul kemana-mana, tapi finally di Instagram ada fans One Piece yang ngasih pendapat menarik menebak-nebak tato King dengan pemikiran yang membuat Mr. K tertarik. Dia bilang kalau daun tato King kemungkinan referensinya dari daun tumbuhan pakis yang hanya tumbuh di suatu tempat khusus. Loh, kok bisa Min ke daun pakis? Tenang, beliau juga nyantumin nama latin dari tumbuhan pakisnya yang kebetulan aja punya nama latin Botricium lunaria. Dan kebetulan juga kalau kalian cari tanah tempat tumbuhnya Botricium lunaria itu tertulis di Wikipedia Alaska hingga Greenland. Sampai sini coba kita plesetkan dengan memisah green dan land, terus kita ambil kata red line di One Piece. Udah paham maksud plesetan Mr. K? Kalau belum ya sama atau Mr. K juga bingung. Tenang, biar gak bingung berkat fans One Piece yang ngasih tahu kalau Botricium lunaria kemungkinan adalah tato yang dimiliki King, jadi membuat Mr. K ada ide buat konten 3N. Tapi ingat, sekali lagi ya, 3N jangan diharap-harap. Tahu sendiri kan kelakuan Mr. K terhadap konten ini. Back to topic lah, intinya makin bikin penasaran aja bakal kayak gimana ending dari pertarungan King dan Zoro ini guys. Apakah keduanya akan berakhir saling respect kayak Luffy yang menutupi mulut Katakuri dengan sebuah topi atau malah nggak sama sekali? Ya entahlah, kita tunggu aja bakalan kayak gimana kelanjutannya. Oke, gitu aja buat react One Piece chapter 1027. Dan no break next week, yang berarti chapter barunya akan rilis minggu depan. Bocoran kemungkinan ya besok. Gila ya, aku cuma dikasih kesempatan 1 hari. So, see you again next time, my dear Segaramelos. Stay safe everyone. Salam.